Al-Habib Umar bin Zain bin Sumaid rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan al-ulama awil awliya, para ulama ataupun para awliya, mereka itu man yakunu sirruhu fi kutubih. Ada di antara mereka para aulia dan para ulama itu terdapat sir atau rahasia mereka itu hanya ada di dalam kitabnya. Siapa mereka? Kal Imamin Nawawi, seperti Al-Imam Nawawi. Itu sir beliau ada di dalam kitabnya. Seperti kitab beliau karangannya Al-Minhaj dan juga syarah hadis Muslim. Itu sirnya ada di sana. Sehingga orang yang mempunyai kitab Al-Minhaj dan syarah Muslim itu dia mendapatkan daripada sir atau rahasia dan keberkahan daripada Al-Imam Nawawi. Ada lagi di antara mereka man yakunu sirruhu fi talamidatih. Ada lagi para aulia yang mana mereka itu sirnya, rahasianya ada di dalam murid-muridnya. Seperti siapa? Kal Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Itu sirnya Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ada di dalam muridnya, yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Dan wa minhum, ada di antara para aulia man yakunu sirruhu fi auladih. Rahasianya ada di dalam anak keturunannya. Rahasianya ada di dalam dzurriyyatnya. Seperti Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Ada lagi wa minhum man yakunu fi auladihi wa talamidatihi wa fi kutubihi. Dan ada para aulia yang mereka mempunyai sirnya ada di dalam karangannya, ada di dalam daripada anak-anak muridnya, dan ada di dalam keturunannya. Siapakah mereka? Mereka adalah seperti Al-Imam Sahibul Haul yang kita hauli pada saat ini, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan kita dapat barakah beliau insyaallah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau adalah orang yang mencapai daripada kedudukan orang yang mahbub indallah, orang yang dicintai Allah. Pertanyaannya, kenapakah beliau di sana mendapatkan sebuah magam tersebut? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paham dan mengerti untuk apa beliau diciptakan di permukaan bumi ini. Kalau kita lihat sejarah beliau, kalau kita lihat perjalanan hidup beliau, salat duhanya beliau pun bukan hanya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, atau yang paling afdal salat duha 8 rakaat, atau yang paling banyak 12 rakaat, tapi beliau habiskan waktu pagi sampai zuhur untuk beribadah kepada Allah dengan salat sunat 200 rakaat. Hadal Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sehingga orang apabila telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan bagaimana Nabi kita Muhammad menceritakan tentang sya'nul mahbubina indallah, tentang keadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan Allah memanggil, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, saya mencintai fulan bin fulan. Disebut oleh Allah namanya dan nama orang tuanya. Ketika disebut namanya dan nama orang tuanya, malaikat Jibril mengetahui siapakah orang yang dicintai oleh Allah tersebut. Lantas pada saat itu ketika Allah dengan terang-terangan dan dengan jelas Allah mengatakan, inni uhibbu fulanan, aku mencintai si fulan wahai Jibril, maka cintailah engkau orang yang aku cintai tersebut. Padahal maaf,
Kalau sudah kita mendapatkan cintanya Allah, kita tidak perlu cinta yang lain. Kita kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, kita tidak perlu cintanya si fulan, si fulan, si fulan, kita tidak perlu. Kenapa? Karena cintanya Allah itu adalah mahal. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada malaikat Jibril, kepada fulan bin fulan, bahwasanya si fulan dan bin si fulan mahbub indallah, dan diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya. Kenapa? Karena ingin mengangkat lagi kedudukan orang yang dicintai oleh Allah. Tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Jibril, beritahukan kepada seluruh malaikat yang ada di langit bahwasanya aku mencintai si fulan bin fulan, maka perintahkan mereka untuk mencintai orang yang aku cintai." Sehingga malaikat Jibril pun setelah mencintai orang yang dicintai Allah dan kemudian menyeru kepada malaikat yang ada di langit dan memerintahkan mereka untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya fayudha'u lahul gabul fil ard, sehingga orang yang dicintai Allah tersebut diterima di permukaan bumi ini, dicintai oleh orang lain. Sekarang Al-Imamul Haddad setelah wafat beliau 3 abad yang telah silam, sampai saat ini apa yang membuat kita berkumpul pada malam hari ini? Siapa yang menggerakkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Apakah kita berkumpul pada saat ini karena duniawi? Ataukah kita berkumpul karena kepentingan pribadi? Ataukah kita berkumpul karena pencitraan dan lain sebagainya? Semuanya tidak ada. Kita berkumpul adalah ingin keberkahan dari sahibul haul. Mudah-mudahan dengan berkah beliau kita selamat dunia wal akhirah. Fayudha'u lahul gabul fil ard, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini. Sekarang kenapa mereka jadi dicintai oleh Allah? Kita hendak juga dicintai oleh Allah. Kadang ada orang yang hidup di dunia hendak dibenci, semuanya hendak dicintai. Tapi jawabannya apa? Kenapa sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sampai beliau adalah mencapai pangkat orang yang dicintai oleh Allah, dan itu diketahui min ahli zahir wa min ahli batin. Sampai pernah suatu hari Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau ketika melaksanakan ibadah haji, kemudian muncullah di sana seseorang yang misterius ketika di Mauqif di Padang Arafah. Mudahan kita bisa berhaji seberataan insyaallah. Ada orang yang misterius muncul, mempersilahkan kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sebelumnya sudah ada orang misterius muncul, langsung mengatakan, engkau adalah seorang kutub dan saya meminta kepada Allah untuk jangan dimatikan, jangan diwafatkan, agar menemui 3 orang yang paling mulia di permukaan bumi ini, di antaranya adalah engkau. Ketika di Padang Arafah, bagaimana di sana Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dikejutkan dengan orang yang sangat misterius, tidak tahu siapa orangnya, tidak dikenal. Ketika sholat maghrib, ketika salah satu sholat yang dikumandangkan pada saat itu azannya, kemudian qomat, kemudian orang yang misterius tersebut memerintahkan kepada semua yang hadir untuk jangan ada yang maju menjadi imam kecuali Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Setelah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad salat, kemudian setelah selesai salat, yang sangat mengejutkan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bahwasanya orang tersebut berdiri dan mengangkat suaranya dengan keras, "Ya ma'syaral Mauqif, wahai orang yang sedang berada di Padang Arafah, bersyukurlah kalian kepada Allah karena bersama kalian pada saat ini ada seorang yang melaksanakan ibadah haji yang pangkatnya adalah qutbiyah, dia telah mencapai pangkat kutub." Semua orang terkejut. Siapa dia? Dia adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad berasalkan dari Hadramut, bermadhabkan Al-Imam Al-Syafi'i. Dari karena itu, beliau kan gelarnya Qutbud Da'wah, kutubnya orang yang berdakwah. Sampai para ulama-ulama besar, bukan beliau yang mengaku, orang yang mengakuinya. Sampai gala ba'dul akabir, sebagian para ulama-ulama yang besar
Mereka mengatakan laukana ahad nabiyyun ba'da Muhammad. Seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, kan tetapi Nabi Muhammad khalas khatimul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Akan tetapi kata ba'dul akabir, kata-kata semacam ini adalah menunjukkan mulianya martabat seseorang. Laukana ahad nabiyyun ba'da Muhammad. Seandainya ada seseorang yang masih diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, lakana Abdullah al-Haddad, maka adalah nabi tersebut Abdullah al-Haddad. Kenapa? Dengan sebab dakwahnya beliau. Dakwahnya bukan hanya di sana dengan ucapan, tapi dengan karangan beliau. Karangannya Masya Allah. Kemudian lagi di sana lisannya luar biasa, kemudian doanya pun luar biasa Imam Habib Abdullah al-Haddad. Sehingga orang yang berziarah ke makam Al-Habib Abdullah al-Haddad dikabulkan Allah hajatnya 70 hajat, 40 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.